Pernah nggak merasa bahagia setelah belanja, tapi nggak lama kemudian malah nyesel? Jangan-jangan kamu terjebak yang namanya doom spending, sebuah fenomena yang banyak diberitakan bakal bikin Gen Z dan millennials jadi lebih miskin dari generasi sebelumnya. Halo semua, selamat datang di Media Kreatif Financial. Namaku Vicky, Associate Consultant di Juara Rencana Keuangan. Di video kali ini, aku bakal bahas tuntas apa itu doom spending, apa bahayanya, dan paling penting, gimana cara ngatasinnya. So, tonton sampai akhir ya. Sederhananya, doom spending adalah kebiasaan belanja berlebihan saat kita merasa sedih, stres, atau khawatir tentang masa depan. Ini semacam cara kita untuk nyari kenyamanan sementara dengan beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Contohnya kayak kamu lagi suntuk karena kerjaan, terus iseng buka-buka e-commerce, ternyata cuma lihat-lihat aja. Malah keterusan sampai check out barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Sekilas mirip sama yang namanya retail terapi ya, belanja untuk ngilangin perasaan negatif secara instan. Bedanya, retail terapi biasanya dilakuin untuk menghibur diri akibat masalah pribadi, seperti cinta, karir, atau keluarga. Misal, pas patah hati dengan impulsif mutusin liburan yang fancy dengan tujuan menghibur diri. Sedangkan kalau doom spending tuh biasanya dipicu juga sama faktor eksternal, kayak kondisi ekonomi global yang gak stabil, krisis keuangan, dan inflasi gila-gilaan yang bikin kita pesimis sama masa depan. Contoh paling simpel tuh harga rumah yang kayaknya semakin gak bisa dijangkau sama anak-anak muda. Padahal, rumah sebagai tempat tinggal kan kebutuhan dasar ya. Nah, karena udah pesimis duluan, merasa di masa depan pun gak akan mampu beli rumah, jadi uangnya dibelanjain sekarang buat hal-hal yang menyenangkan. Masa bodoh deh sama anggaran. Bayangin, kalau kejadian beli barang yang gak dibutuhin dan belanja di luar anggaran ini terjadi terus-terusan sampai akhirnya jadi sebuah habit atau kebiasaan. Siklusnya kurang lebih jadi kayak gini. Ketika stres, kita lari dari masalah dan cari kenyamanan sesaat dengan doom spending. Efeknya, keuangan jadi berantakan karena ada banyak tagihan-tagihan yang di luar anggaran. Otomatis kita akan merasa stres lagi, doom spending lagi, dan keuangan berantakan lagi. Dan gitu aja terus. Lama-lama, kita bisa lupa yang mana pengeluaran yang penting dan mana yang cuma keinginan sesaat. Jadi, kehilangan kontrol atas uang kita sendiri. Kalau nggak segera diatasi, kebiasaan ini bisa ngerusak rencana keuangan jangka panjang. Mau nabung buat masa depan, tapi habis terus buat hal-hal yang nggak penting atau sifatnya impulsif. Hampir semua artikel berita menyebut Gen Z dan millennials yang paling rentan melakukan doom spending. Kenapa ya? Karena teknologi dan kemudahan transaksi sekarang benar-benar bikin kita nggak perlu mikir 2 kali sebelum belanja. Dulu kalau mau beli sesuatu, kita tuh harus pergi ke toko. Ada titik-titik keputusan tambahan kayak harus milih toko, pergi ke sana, ngeliat barangnya secara langsung, terus harus antri bayar. Kalau hujan atau panas banget, mana mau bela-belain pergi untuk beli barang yang bukan kebutuhan. Sekarang tinggal buka aplikasi, klik-klik bayar pakai m-banking atau e-wallet. Udah deh, barang sampai di rumah. Kadang gak sampai semenit, udah selesai transaksinya. Cepet banget kan? Apalagi sekarang tuh ada tren online live shopping yang mana kita harus bayar saat itu juga sebelum live-nya berakhir. Kita jadi kayak diburu-buru untuk belanja dan gak ada waktu buat mikir-mikir lagi deh. Apakah yang mau dibeli emang kebutuhan atau cuma keinginan buat dapat kesenangan instan habis belanja? Dulu kalau uang udah tipis, ya orang-orang akan lebih ngerem buat belanja. Sekarang ada kartu kredit, pay later, dan pinjol. Belanja impulsif jadi jauh lebih mudah dilakuin. Hal-hal tadi diperburuk dengan makin banyaknya millennials dan Gen Z yang adopsi pola pikir YOLO alias you only live once. Jadi, gimana caranya biar kita nggak terjebak doom spending? Ini beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, self-financial check-up. Lakuin evaluasi keuangan secara rutin biar kamu tahu persis seberapa sehat kondisi keuanganmu. Kalau udah tahu, pasti jadi lebih hati-hati buat belanja kan? Kedua, buat anggaran belanja yang jelas. Sisihkan dana khusus buat hal-hal yang bikin senang atau buat healing. Tapi tetap harus terkontrol. Dengan anggaran ini, kamu bisa belanja tanpa rasa bersalah. Ketiga, tunda dulu sebelum belanja. Kalau kamu ngelihat barang yang kamu pengen banget, coba tunggu 24 jam. Kalau setelah sehari kamu masih merasa butuh, baru beli. Tapi kalau udah nggak kepikiran, berarti itu cuma keinginan sesaat. Keempat, cari cara lain buat ngilangin stres selain belanja. Misalnya, olahraga, dengerin musik, atau ngobrol sama teman.
Siapa tahu stresnya hilang dan kamu nggak jadi belanja yang nggak perlu. Kelima, unfollow akun-akun yang bikin FOMO. Terlalu banyak ngikutin akun-akun yang pamer gaya hidup mewah bisa bikin kamu ngerasa iri dan akhirnya belanja cuma karena mau ikut tren. Terakhir, kalau kamu merasa sulit banget nahan diri untuk nggak belanja, coba hapus sementara aplikasi marketplace dari handphone kamu. Doom spending mungkin bikin kamu merasa lebih baik sementara waktu, tapi kesehatan finansial jangka panjang jauh lebih penting. Kalau kamu punya tips lain untuk ngatasin doom spending, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Share video ini ke teman-temanmu yang mungkin butuh tahu soal doom spending. Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapetin tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.